jurusan manajemen bisnis semester 2 dari ITS, dan juga di sini juga ada rekan-rekan saya juga sekelompok. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Nah, sekedar informasi Pak, jadi di mata kuliah manajemen SDM ini, kami selama 1 semester ini mengharuskan melakukan wawancara untuk mengerjakan tugas. Jadi mohon bantuannya Bapak untuk bersedia kami wawancarai. Nah, karena keterbatasan waktu, bisa dimulai sekarang ya Pak? Bisa. Nanti ini hari ini kita diskusi apa, Risma ya? Kalau boleh tahu ya. Mengenai job desk dari manajer aja sih Pak. Job desk, kemudian lingkungan pekerjaan gitu. Oh gitu. Ya Untuk kaitannya sama HRD apa ya? nanti pertanyaannya kan bergantian jadi menjawabnya Pak. Oh gitu. Pertanyaannya sebenarnya jadi satu, namun nanti menjawabnya bergantian. Dimulai dari Bapak Ma'ruf terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan Bapak Kurniadi. Oh gitu. Izin menambahkan Pak, mungkin kalau untuk kaitannya dengan HRD nanti kami yang merangkum dalam sudut pandang HRD seperti itu. Ya, begitu Pak. Merangkum dalam sudut pandang HR, not HRD. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, mohon dijelaskan nih terkait deskripsi singkat mengenai pekerjaan Bapak selaku manajer operasional dan juga Bapak Kurniadi selaku HRD Pizza Hut, mengenai tanggung jawabnya apa saja, kemudian tujuan dari pekerjaannya apa, dan juga ruang lingkup dan dampak pekerjaannya. Baik Pak, dipersilahkan. Jadi pertama kalau saya di operasional ya di departemennya pertama itu sumber daya manusia, artinya saya di operasional itu sebenarnya HRD kan sebenarnya ada di pusat ya. Jadi setiap operasional di dalam restoran itu yang berhubungan sama sumber daya manusia. Jadi pertama lebih fokus di sumber daya manusia, artinya lewat training seperti itu. Kemudian yang kedua itu kontrol standar. Artinya standar itu sudah ada diterapkan, sudah ada dibuat oleh pusat, artinya saya untuk membantu mengontrol standar supaya standar itu bisa diaplikasikan dengan baik seperti itu. Terus selanjutnya itu kontrol mengontrol biaya. Artinya biaya itu yang dikeluarkan itu supaya lebih efektif, maksimal seperti itu. Ya, dari beberapa tadi itu tugas-tugas pokok itu artinya di dalam area lingkup saya itu saya memastikan dari sumber daya tim saya, kemudian standar prosedur atau yang dikatakan kontrol standar tadi itu bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian biayanya juga bisa dikendalikan, artinya yang tidak terlalu boros gitu seperti itu. Artinya yang tidak terlalu hemat, supaya apa yang dikelola restoran itu artinya tidak terlalu hemat, artinya khawatir nanti mengurangi pelayanan ke tamu seperti itu. Jadi perlu kontrol seperti itu. Itu aja sih dari saya. Baik Pak, bisa dilanjut dengan Bapak Kurniadi. Untuk pertanyaannya bisa diulangi atau bagaimana Pak? Iya, udah cukup jelas sih. Sebelumnya saya mohon maaf, Baik, ini kami persilahkan. kamera saya sedang trouble, jadi nggak bisa on cam ya. Tidak. Sebenarnya gini, kalau secara garis besarnya itu
sebuah perusahaan itu terdiri dari berbagai macam departemen atau divisi. Jadi kalau menjalankan bisnis itu kan tentunya tidak hanya satu atau dua departemen atau divisi saja ya. Nah, kalau dari saya manggilnya apa ya, Mas dan Mbak aja. Kalau sekarang kakak-kakak gitu mungkin bahasanya ya. Itu karena mungkin ini disempitkan lingkupnya ya antara operation dengan HRD. Jadi sebenarnya masih ada departemen-departemen lain, misalkan finance, kemudian internal auditor, marketing dan sebagainya. Jadi dalam dunia usaha, dalam pelaku bisnis itu biasanya ya banyak sekali departemen-departemennya. Kalau garis besarnya antara saya dengan Pak Imam Makruf ini, Pak Imam Makruf ini istilahnya menjalankan operasional restoran ya. Jadi restoran itu kan ya sebenarnya sama, semua pelaku usaha itu kan jualan kan begitu ya. Prinsip utamanya kan menjual sesuatu gitu ya. Jadi Pak Imam Makruf ini bertanggung jawab mengendalikan penjualan gitu ya, urusan penjualan khususnya kalau di Pizza Hut ya berarti penjualan produk-produk Pizza Hut. Kalau di saya ini human resource itu lebih fokus kepada pengelolaan ketenaga kerjaannya. Ya, ketenaga kerjaan itu kalau flow-nya itu bisa dimulai dari rekrutmen, ya, kemudian mengelola bagaimana karyawan itu pada saat bekerja, ya termasuk dalamnya di Pak Imam Makruf sudah menyebutkan ada training dan sebagainya, ya sebenarnya banyak sekali ya masalah hal-hal yang terkait dengan ketenaga kerjaan ya, lebih dekat dengan aturan, ya, lebih dekat dengan peraturan. Jadi ada undang-undang ketenaga kerjaan dan sebagainya. Itu tapi sebenarnya HRD itu kalau zaman dulu kan kesannya itu bicaranya mengenai aturan saja ya. Kalau sekarang itu sebenarnya lebih luas, bahkan sekarang namanya itu sudah banyak berganti ya, sudah diganti, dimodifikasi. Ada yang menamakan human capital ya, ada yang menamakan SRBP ya, SR business partner dan sebagainya, menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan sebenarnya. Jadi fokus kami kalau di HRD itu mengelola ketenaga kerjaannya, mengelola kontrak kerjanya dan sebagainya, pemberian sanksi termasuk, kemudian melakukan training, terus untuk promosi jabatan, karir dan tadi mengelola orangnya ya, mengelola people-nya kalau bahasanya di kita itu. Nah kalau Pak Imam Makruf ini fokus di penjualannya. Penjualan itu ya macam-macam juga yang diurusi ya, masuk promosi dan sebagainya. Itu kalau garis besarnya. Tapi kalau lingkupnya satu perusahaan itu banyak sekali, termasuk kan pasti ada yang ngurusi keuangannya kan gitu ya, ngurusi pajaknya, ada yang ngurusi promosinya, marketing itu tadi. Itu kalau secara garis besarnya. Itu ya mungkin pertanyaannya tadi ya, atau ada yang lain? Baik Pak, sepertinya cukup begitu saja. Mungkin bisa dilanjut dengan teman-teman yang lain. Baik Pak, izin melanjutkan. Minta tolong disebutkan tugas harian dan tugas periodik, juga tugas yang mungkin dilakukan pada interval yang tidak tertentu itu ada apa saja sih Pak? Ya kalau daily-nya ya secara umum itu sebenarnya lebih banyak di administrasinya ya. Kalau bahasanya HRD zaman dulu itu kepersonaliaan. Jadi lebih banyak di administrasinya. Misalkan masalah kontrak kerja misalkan. Nah ini kan kita harus monitoring terus ya. Monitoring apakah ada kontrak kerja yang perlu dibuat ya. Misalkan untuk karyawan baru, untuk diperpanjang misalkan, atau untuk di cut misalkan. Itu kalau daily-nya ya. Kemudian ya terkait mengenai absensi karyawan. Biasanya HRD itu ya itu tadi, kalau bahasanya kepersonaliaannya ya. Kalau orang nyebutnya
Cuman kepersonalian itu sebenarnya sempit ya. Itu masalah administrasi aja, keadministrasian aja. Itu kalau daily-nya seperti itu. Nah, itu kalau daily-nya seperti itu. Kemudian ada lagi selain daily administratif itu tadi, ya kadang-kadang ya, tapi di Pizza Hut ini sangat jarang sekali ya. Misalkan ada karyawan yang melakukan perbuatan pelanggaran misalkan ya, akhirnya menjadi sebuah kasus ya. Itu ya sebenarnya prinsipnya lebih kepada ngurusin orangnya ya, people-nya begitu. Tapi kalau daily-nya itu ya lebih banyak ke administrasi. Misalkan ada yang karyawan izin sakit misalkan, atau klaim asuransi misalkan. Ya, terus ada lagi penghitungan gaji lembur dan sebagainya. Itu kalau daily-nya. Tapi kalau hal-hal yang lain ya, kalau aktivitas yang lain ya sebenarnya banyak sekali. Salah satunya adalah training itu tadi. Training itu kan tidak hanya sebatas tiba-tiba kita memberikan materi kan, tapi perlu persiapan dan sebagainya. Mulai penyiapan pembuatan materinya, ya kemudian sosialisasinya, ya persiapannya sampai dengan pelaksanaan training. Seperti itu. Terus ada lagi kalau di bagian GA itu yaitu tadi lebih kepada administrasi terkait pencatatan kontrak kerja. Ya, seperti itu. Ada lagi yang di bagian TA, Talent Acquisition itu handle untuk rekrutmen karyawan. Jadi perekrutan karyawan. Perekrutan ini tentunya ya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya, mulai dari informasi lowongan kerja, ya, kemudian mensortir surat lamaran ya. Sekarang bukan surat sih ya, sekarang udah digital semua, jadi sudah soft copy, nggak ada bikin-bikin kertas gitu, jadi udah paperless. Jadi insya Allah generasinya kakak-kakak ini ya, generasinya mas-mas dan mbak-mbak ini sudah agak beda dengan generasi saya dan Pak Imam Makros zaman dulu. Kalau ngelamar pakai kertas, jadi butuh biaya banyak. Kertas pakai amplop, ngirim di kantor pos gitu. Kalau sekarang kan cukup kirim email ya, portofolionya dibuat secara digital gitu ya. Jadi ya hampir paperless semua dan minim biaya. Seperti itu sih kalau daily jobnya HRD ya. Jadi HRD itu yang saya sampaikan tadi, di dalam HRD pun terbagi dalam berbagai macam divisi ya. Itu tadi ada talent acquisition, ada industrial relation. Industrial relation itu terkait peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini juga secara daily walaupun nggak banyak ya. Misalkan ada kasus tadi di restoran atau mungkin di manufacture, kita juga ada manufacture juga ya di Cikarang ya, di Jakarta. Terus kemudian update aturan-aturan terbaru. Jadi masing-masing divisi ini punya job desk sendiri-sendiri juga ya. Ada yang fokus bagian training. Training ini juga dibedakan menjadi dua, soft skill dan hard skill. Ya, kalau hard skill itu kaitannya dengan operation, kaitannya dengan bagaimana menghandle restoran gitu ya, mulai dari pelayanan, cooking dan sebagainya. Nah itu hard skill. Kalau soft skillnya ya sebenarnya bersama seperti motivator gitu ya, dalam memberikan motivasi seperti itu. Jadi daily-nya itu ada ya, kemudian bisa dibilang monthly-nya ada ya, yearly-nya ya ada gitu ya. Action-nya juga aja, action itu artinya tiba-tiba ada sesuatu yang di luar daily, monthly, dan yearly. Waduh, permasalahan ini misalkan terkait dengan pemerintahan misalkan. Seperti itu sih gambarannya ya. Itu. Baik, dimengerti Bapak. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut dengan Bapak Imam. Kalau saya di operation itu untuk hariannya itu pasti kontrol pelayanan dan kualitas produk yang secara langsung ya. Jadi itu pengecekan setiap hari. Pada saat saya ke restoran itu setidaknya ada pengecekan di situ. Jadi saya sendiri itu satu hari biasanya itu saya visit di 2 restoran, di 2 toko.
Jadi setengah hari nanti di toko satu, setengah hari di toko satunya lagi. Pertama nanti mengecek kontrol pelayanan dan kualitas produk. Habis itu setiap harinya itu juga mengecek perkembangan penjualan seperti itu. Hubungannya sama apa nanti? Hubungannya sama persiapan bahan dan penjadwalan. Salah satu untuk persiapan bahan dan penjadwalan ini disiapkan setiap minggu. Jadi saya mengetahui bahan-bahan untuk persiapan itu adalah pengecekan dari setiap harinya itu tadi. Jadi setiap minggunya saya harus menyiapkan penjadwalan tim dan persiapan bahan. Dan selanjutnya salah satunya yang dicek mingguan itu kalibrasi atau pengecekan peralatan. Jadi peralatan di sini perlu dicek, artinya ada peralatan pemanas, ada peralatan pendingin begitu. Jadi bahan-bahan yang disiapkan itu disimpan, dikontrol oleh suhu dan waktu. Artinya bahan-bahan dingin itu harus di suhu dingin seperti itu, dan ada kontrol waktunya juga, ada batasnya. Gitu. Terus kemudian untuk bulanan biasanya ya laporan-laporan bulanan seperti itu. Kemudian kalau yang untuk berhubungan sama restoran biasanya ada kayak briefing atau meeting dalam satu toko. Biasanya yang dilakukan 1 bulan sekali seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah saat ini di luar tanggung jawab utama ada pekerjaan lain yang maksud saya seperti job desk lain yang dikerjakan seperti itu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Makruf. Tanggung jawab lainnya biasanya gini, untuk tugas-tugas sehari-hari saya bisa melakukan yang seperti yang saya sampaikan itu. Biasanya kalau tugas-tugas yang di luar atau tambahan itu yang berhubungan sama departemen lain yang ada di pusat, tapi orang pusat biasanya tidak bisa datang loh. Contoh saya siapkan untuk pameran wedding, contoh seperti itu ya. Biasanya seperti itu kan hubungannya sama marketing. Biasanya marketing itu dari pusat menyampaikan yang perlu disiapkan saja. Jadi secara online saja, tapi secara langsung offline-nya biasanya tim operation yang ada di kota-kota masing-masing itu yang akan menyiapkan seperti itu. Termasuk contoh seperti ini, persiapan ada produk baru. Persiapan produk baru itu biasanya ada tim dari QA R&D itu yang menyiapkan bahan atau resipinya. Biasanya kita dipandu dulu untuk menyiapkannya gitu. Setelah itu untuk ke restoran atau ke toko masing-masing itu saya yang akan memastikan atau pertama mengajari dulu, kemudian memastikan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi hubungannya sama departemen lain yang tidak bisa datang ke toko-toko gitu. Dimengerti Bapak. Bisa dilanjut dengan Bapak Kurniadi. Apa perlu diulang Pak pertanyaannya? Sama aja ya. Iya. Pak Makruf, jadi pekerjaan di luar job desk itu pasti ada ya, dan sudah lumrah di banyak perusahaan ya. Artinya kita tidak bisa hanya melakukan pekerjaan yang itu adalah job desk kita gitu. Jadi harus mau untuk melakukan di luar job desk. Ya salah satu contohnya memang karena kita ini di remote ya, di cabang itu kita harus mungkin waktu siap ketika dimintai tolong oleh departemen-departemen lain yang ada di kantor pusat di Jakarta. Seperti itu. Atau mungkin ada kejadian-kejadian tertentu, itu pasti ya, namanya kita kadang ada faktor X dan sebagainya, tiba-tiba di outlet misalkan Pak Imam Makruf di outlet ada apa, kemudian ada kejadian apa, ini tentunya
ya harus segera untuk melakukan atau menyelesaikan apabila ada masalah misalnya. Seperti itu sih, Pak. Baik, dimengerti Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh teman saya. Izin melanjutkan Bapak. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, keputusan penting apa saja yang menjadi tanggung jawab Bapak? Ini bisa dijawab oleh Pak Makruf terlebih dahulu. Keputusan-keputusan penting itu yang contoh ini ya, yang artinya yang bisa saya lakukan langsung. Contoh akhir-akhir ini, contoh saya ada dalam toko itu ada beberapa contoh ini yang secara langsung ya, ada apa namanya pendingin ruangan yang menurut saya kurang maksimal, jadi akan mempengaruhi pelayanan di tamu. Akhirnya sebenarnya itu kan hubungannya sama development ya, departemen yang tidak belum selesai, tapi saya bisa langsung eksekusi sendiri untuk mengganti unit seperti itu. Jadi ada beberapa yang terakhir saya lakukan itu untuk persiapan contoh long weekend Lebaran ini, beberapa restoran itu ruangannya kurang maksimal, jadi saya langsung untuk eksekusi untuk perbaikan langsung seperti itu ya. Itu contoh saja ya, yang dari analisa saya atau persiapan saya yang menurut saya perlu untuk di follow up secara langsung gitu ya. Untuk hal-hal lainnya ada saja sih biasanya yang berhubungan sama itu ya, yang berhubungan sama karyawan atau berhubungan sama peralatan-peralatan yang lain seperti itu. Atau saya menentukan restoran akan buka lebih awal atau lebih tutup seperti itu, saya bisa langsung memutuskan ambilnya dari mana. Saya ambil dari histori dari tahun-tahun sebelumnya atau beberapa hari terakhir seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Bapak Kurniadi. Apa perlu diulang pertanyaannya, Pak? Iya, cukup. Jadi kalau di HRD itu kembali lagi ya sesuai dengan departemen atau divisinya masing-masing tadi. Ya, kalau secara gambarannya keputusan terkait regulasi misalkan. Misalkan kita ini karena yang kita tahu pemerintah itu kadang-kadang membuat regulasi baru, regulasi yang peraturan dan sebagainya. Nah ini tidak mau HRD harus keputusan. Apa namanya, pemberian sanksi pada karyawan misalnya ini ya, kalau di Indonesia. Kemudian keputusan-keputusan di masing-masing divisi tadi, misalkan training dari hasil TNI, misalkan training analisis itu perlu dilakukan training ini. Nah itu langsung kami putuskan berarti perlu dilakukan training dengan materi ini. Jadi keputusannya pun lebih kepada divisinya masing-masing ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan tentunya, situasi, kondisi, dan kebutuhan tentunya seperti itu. Itu sih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan spesifik apa saja yang dibutuhkan dalam posisi Bapak? Kalau pengetahuan ini sebenarnya informasi update dan yang ada di luar yang terkini ya, artinya informasi-informasi itu sangat penting ya, informasi berita-berita seperti itu yang dari luar. Terus kalau dari dalam itu otomatis informasi dari tren penjualan itu juga harus diikuti terus, artinya gitu, pengetahuan tentang internal dan eksternal seperti itu. Kalau secara khusus untuk
kalau saya sebenarnya di operasional itu bisa mewakili beberapa departemen ya. Itu contoh Pak Kurniadi ini kan HRD, nggak ada HRD kayak gitu kan. Terus kalau marketing nggak ada marketing yang ada langsung di remote di kota-kota kecil seperti itu. Jadi semuanya dihandle oleh kami, semuanya di operation seperti itu. Jadi setidaknya saya mengerti HRD sedikit seperti itu ya. Ya mengerti perizinan sedikit seperti itu, mengerti apa namanya dari perwakilan dari Departemen Development yang ada di Jakarta yang nggak bisa ke Surabaya kayak gitu. Itu biasanya saya selain pengalaman dari sehari-hari itu ya, kalau contoh untuk peralatan-peralatan itu saya sering komunikasi sama perwakilan teknisi biasanya seperti itu. Jadi hampir semua, kalau saya di operasi hampir semua segmen itu ya setidaknya mengetahui itu. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Bisa dilanjutkan dengan Bapak Kurniadi. Ya, jadi kalau masalah pengetahuan itu sebenarnya apa yang disebut dengan wawasan ya. Jadi hampir semua sama ya. Siapapun itu artinya kalau masalah pengetahuan itu atau ilmu yang dikuasai ya satu bisa dari pada saat sekolah, ya kan? Kemudian bisa dari yang disampaikan Pak Imam Makruf tadi, bisa pada saat kita bekerja gitu ya. Tapi dari pengalaman-pengalaman melakukan Halo, ini ya. Pak, Artinya suaranya hilang-hilang. Pak. Oh, iya Apa? Pak, ini nggak tahu laptop saya kok agak ini. Nah, Sudah jelas. Minta ini ya. memang ada Multi spesifikasi khusus misalnya kalau Pak Imam Makruf ini kan di operation ya di restoran, mungkin agak sedikit beda dengan saya ya. Kalau saya sudah pasti agak kesulitan kalau cooking misalkan ya, membuat pizza misalkan. Nah itu saya agak kesulitan, atau mungkin manajemen outlet ya, cash flow-nya outlet misalkan, PNL-nya kalau bahasa di kami ya itu. Nah itu jujur kalau saya tidak menguasai ya. Jadi kami masing-masing memang dengan background sendiri-sendiri ya, background masing-masing dan dengan pengalaman yang berbeda juga. Jadi kalau saya sendiri memang kebetulan ya background saya dari hukum dan jadi HRD ya, walaupun itu nggak hanya ngurusi peraturan saja yang sampaikan tadi, banyak hal lain yang mau tidak mau ya kita harus mau belajar dan harus kita kuasai juga akhirnya ilmunya gitu. Seperti rekrutmen itu kan salah satu tahapannya misalkan psikotes gitu ya, atau wawancara gitu. Nah itu kan kalau saya jujur belum pernah diajari seperti itu dulu gitu ya. Tapi kan akhirnya ya itu tadi mendapatkan wawasan ya. Di wawasan itu kan kalau artinya itu lebih luas ya. Selain dapat ilmu pada saat kita sekolah dulu, selain itu juga pengalaman pada saat kerja. Tapi tetap kalau dilihat kemampuan yang harus dikuasai itu pasti ada bedanya ya antara HRD misalkan saya dengan Pak Imam Makruf. Artinya saya sendiri pun juga ada hal yang tentunya nggak mudah bagi saya untuk melakukan pekerjaan itu gitu ya, karena ya itu tadi belum pernah dapat ilmunya. Itu sih kalau garis besarnya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Pak, izin melanjutkan. Jadi pertanyaan saya itu Pak, apa ada standar kerja konkret yang udah ditetapkan oleh perusahaan Pak? Boleh dijawab Pak, dimulai dengan Bapak Makruf. Standar konkret itu udah pasti ya, artinya di dalam operasional sehari-hari itu sudah ada, kalau dibilang kita itu SOP, standar operasional prosedur ya, itu sudah ada. Makanya setiap mau melakukan apa itu sudah ada standarnya, melakukan apa ada standarnya, mau pencucian,
mau pembersihan, mau pelayanan, mau dari belakang, mau persiapan dari awal itu sudah ada. Nah, salah satunya tugas saya itu dari SOP itu bisa diterapkan, artinya bisa diterapkan dengan baik di dalam masing-masing toko itu. Ini kelihatan. Itu salah satunya tugas saya itu. Pasti semua perusahaan menurut saya itu pasti ada standar operating prosedur itu udah pasti ya. Cuman nanti penekanan kuat atau tidaknya kontrol untuk memastikan standar itu berjalan dengan baik gitu. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Bapak Kurniadi. Ya, kalau SOP itu ya tadi disampaikan oleh Pak Imam Makruf pasti ada ya dan harus ada seharusnya ya. Jadi itu kan sebagai panduan ya, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai standarisasi ya. Apalagi kalau di seksinya Pak Imam Makruf ya, itu SOP harus benar-benar selain harus ada, harus benar-benar dilakukan karena terkait produk yang ujung-ujungnya kepada kualitas produk. Sebaliknya di saya juga sama, HRD juga sama. Misalkan bagaimana SOP dalam menyelesaikan permasalahan karyawan gitu ya. Itu kami juga ada SOP-nya. Bagaimana dalam melakukan rekrutmen gitu. Kita juga kami ada SOP-nya. Jadi ada ya anggap saja harus ada standarisasinya ya gitu. Ada standarisasinya. Baiknya bagian GA pun juga bagaimana membuat database karyawan, misalkan data-data karyawan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya Bapak Makruf dan Bapak Kurniadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh diteruskan oleh teman saya. Baik Pak, izin bertanya mungkin karena ini udah mendekati mau Jumatan ya Pak ya. Mungkin saya bakalan jadi pertanyaan yang terakhir. Jadi menurut Bapak sejauh mana keberhasilan penyelesaian pekerjaan dapat dinilai? Apakah target dan tujuan yang telah ditetapkan itu berhasil tercapai? Seperti itu Pak. Kalau saya saya pengetesan yang secara langsung ke tim untuk memastikan SOP itu berjalan dengan baik atau tidak. Terus selanjutnya kalau saya biasanya setiap bulan itu ada penilaian sendiri dari saya internal ya, memastikan SOP itu berjalan dengan baik atau tidak di dalam satu toko. Kemudian nanti di luar juga ada tim eksternal yang juga akan menilai standar seperti itu. Jadi setiap hari, kalau SOP itu kalau dibilang kalau di perusahaan itu kayaknya makanan sehari-hari ya, maksudnya standarnya ini diingetin terus gitu, diingatkan terus ke tim gitu. Jadi selain itu saya harus ada penilaian juga ke tim dan juga dari eksternal juga dari pihak luar untuk menilai seperti itu. Makasih Bang. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Kurniadi. Apakah mau diulang Pak? Iya. Jadi yang namanya target pekerjaan itu kembali lagi setiap divisi ya, bahkan setiap pekerja gitu. Saya dan Pak Imam Makruf ini pasti ada targetnya ya. Entah itu target daily sifatnya ya, target monthly atau yearly itu pasti ada. Apalagi kalau di bidangnya Pak Imam Makruf ini karena di bidang sales ya. Jadi target salesnya, target penjualannya itu daily, monthly bahkan daily ya. Itu pasti ada. Jadi di setiap kami ada target-target pekerjaan yang harus terselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Ada yang harian, ya, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Itu sih, Mbak. Baik Bapak, terima kasih ya Pak udah jawab. Izin Sama-sama. melanjutkan ya. Berhubung waktunya sudah mepet Jumatan, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, Risma dihubungi oleh Risma Pak. Terima kasih Baik, banyak Pak. Pak. Nanti sebelumnya bisa chat ya.
Iya, terima kasih banyak Baik, Bapak Iya, Pak Imam Oke. dan Pak Kurniadi atas waktunya. Sudah iya, bisa meninggalkan Zoom, Pak. Terima kasih iya. banyak. Selamat Maaf siang. Pak, boleh Sama-sama. minta dokum tidak Pak? Oh iya, untuk dokumentasi akan saya screenshot Zoom-nya. Ya, tidak apa-apa Pak Kurniadi. Pak Kurniadi. Iya, mohon maaf ini Iya. daerah saya terapel ya. Tidak apa-apa. Saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik sudah. Terima kasih banyak Bapak. Makasih, Tekankan selamat untuk- siang. ya, Assalamualaikum. selamat siang. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Imam. Terima kasih Pak Ya, Kurniadi. sama-sama. Terima kasih. Beres. Terima Tinggal kasih 2 semua. kan ya, Risma? Iya, tapi atau gitu ya, apa sesi selanjutnya kita jawab sendiri aja pakai dokumen ini. Menurut kalian gimana? Kalau misal Bapak, kalau misal merasa nggak enak, mungkin Iya, kan ada iya, 3 modul ya. Iya. Modul sisain modul 1 modul itu kita jawab sendiri gitu. Iya, maksudnya tanyain nggak sih mungkin ya? Atau Iya, boleh sih. tetap ditanyain tapi nggak Ya, usah tapi Zoom. Tapi nggak usah Zoom. Mungkin pertanyaannya kira-kira bisa dijawab nggak sama kita sendiri? nggak tahu aku. Belum keluar ya Zoom-nya, guys. Oke. Modulnya Oh iya, kok Zoom-nya, aduh. Bangun tidur. Terus agenda selanjutnya tuh kira-kira kapan lagi ya? Nunggu modul keluar aja nggak sih Risma? Aku nggak tahu ya. Berarti, Tapi itu banyak banget, makanya harus dicicil. iya sih. Kapan sih? Emang belum Asistensinya itu ya kapan udah ya? bayar Ada yang belum keluar ingat? ya? Belum dikirim ke emailku. Aku Aku tanya yang lain juga belum katanya. Gitu kok gue punya nyir. Nggak jelas Ya makanya. udah deh, aku matiin ya. Yang cowok bisa Jumatan. Ya, Yang yang cewek sisanya bisa 2 itu tidur. tanyain WA aja, Risma. Tinggal 2 doang kan? Oke. Iya, tinggal 2. Kita tanya pertanyaanku sama Renaldi. Ya, makasih ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.